menurut saya paling bukan yang memalukan lah gitu. Kok bansos itu dikasih di depan istana. Pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, Presiden Joko Widodo membagi-bagikan sembako kepada para ojek online maupun juga ojek pangkalan di depan Istana Merdeka. Nggak, realitas media sosial itu gimana sih, kita harus memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mereaksi sebuah video ya yang beredar kembali. Ini video lama tapi beredar kembali di framing seolah-olah Pak Jokowi membantukan atau memberikan bantuan sosial bansos di depan istana agar citra Pak Jokowi yang dianggap itu adalah ini perbuatan tidak etis akan menjadi menyebar. Sekelas Pak JK saja percaya bahwa ini adalah bansos, padahal ini adalah bingkisan hari raya ketika Hari Raya kemarin tahun 2023 di depan Istana Bogor. Oke, ini informasi dari Budi ya, Menteri Info ya, Pak Budi. Kita ikuti video ini dan nanti kita komentari bersama-sama agar fitnah atau framing itu tidak berkembang luas. RI Yusuf Kala mengkritik Presiden Joko Widodo yang pernah membagikan bansos di depan Istana Merdeka saat menghadiri acara di Jakarta Selatan pada Kamis 1 Februari 2024. JK menilai pembagian bansos seharusnya dilakukan oleh dinas sosial atau camat. Sementara Presiden bertugas mengurusi persoalan yang lebih tinggi dan mendesak. JK tak ingin aksi semacam itu kembali dilakukan Jokowi karena dianggap kurang pantas. Diketahui Jokowi pernah memantau langsung pembagian bansos di depan Istana Merdeka pada April 2023. Saat itu Presiden ditemani oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Penerima bansos adalah para pengemudi ojek online di Jakarta. Belakangan video pembagian bansos itu kembali beredar pada Januari 2024 menjelang pemilu. Tidak perlu Presiden, jangan, apalagi yang menurut saya paling bukan yang memalukan lah gitu. Kok bansos itu dikasih di depan istana. Pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, Presiden Joko Widodo membagi-bagikan sembako kepada para ojek online maupun juga ojek pangkalan di depan Istana Merdeka. Nggak, realitas media sosial itu gimana sih, kita harus memahaminya. Sama seperti itu, hoax terbesar adalah ketika dikasih video di Istana Bogor Pak Jokowi lagi bagi-bagi sembako. Oh iya. Padahal itu bagi waktu lebaran. Hah? Waktu lebaran itu. Oh, kemarin Mas Hinton bilang bagi-bagi bansos. Itu di depan istana. Itu di depan istana. Iya, justru itu makanya kasih tahu ke Mas Hinton, Ton. Itu hoax. Mas Hinton, Apa Mas Hinton? Itu Presiden bagi-bagi sembako di istana itu waktu lebaran. Bukan saat kampanye sekarang. Di gelar-gelar rapat. Di gelar-gelar itu mah pas lebaran, bukannya baru-baru ini. Jadi di framing sosial media seolah-olah kejadiannya baru. Bansos aura-auran. Oh gitu. Mas Hinton mempercayai itu sebagai sebuah kebenaran publik. Nanti tanya Menkominfo mana yang hoax dan mana yang fakta. Ya, kita sudah mengikuti bersama-sama, malah kita reaksi. Ya, yang pertama bahwa video ini adalah video yang viral ya. Ini adalah pembagian sembako ketika menjelang Hari Raya. Oke, kembali kepada framing. Ya. Nah, ini video lama yang masih sekarang di framing ya. Menjadi sebuah berita besar, viral. Nah, karena apa? Karena ini adalah momen pemilu, momen kampanye. Dan kebetulan Pak Jokowi adalah condong ke 02. Sehingga ini dianggap sebuah pembagian bantuan sosial di depan istana. Dan ini katanya Pak JK, sekelas Pak JK itu percaya. Pak JK loh ya, mantan wakil presiden, percaya kalau itu bansos dan tidak etis dibagi Pak Jokowi. Apalagi Mansiton Pasaribu, aktivis PDI, percaya. Dan ini adalah perbuatan tidak etik. Kadang-kadang kita itu heran ya, melihat fitnah seperti ini. Jadi semakin dekat dengan coblosan semakin banyak fitnah.
semakin banyak framing agar mereka merubah pikiran kita. Padahal itu sulit untuk merubah orang ya. Ya, kalau kita misalkan Pak Jokowi itu membagi bansos lah, katakan kalau bansos ya, bahwa Pak Jokowi kan punya menteri ya, menteri adalah menteri itu adalah pembantu presiden ya, mandataris adalah mandataris presiden lah menteri, karena menteri kan membantu presiden. Apakah boleh Pak Jokowi membagi sendiri tidak pakai menteri? Ya boleh dong. Pak Jokowi kan butuh bantuan menteri kalau memang dibutuhkan. Kalau tidak, ya tidak apa-apa sih. Uang kekuasaan tertinggi adalah presiden dalam soal bekerja seperti ini. Nah, itu harus memaklumi. Terkadang ya tidak terusnya, karena presiden kadang-kadang kan ketua masyarakat. Karena presiden adalah presiden dari masyarakat ya. Ya, jadi kita jangan terlalu pesimis ya, jangan terlalu marah pada Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi seperti itu di-framing, difitnah ya, seolah-olah Pak Jokowi itu kampanye itu gak pantas dari Pak JK ya. Pak JK ini mantan wakil presiden loh ya, percaya. Nah itu gimana? Ini kan harus diprotek ya. Ya memang kalau kata-kata kami juga menyadari ya, jadi menyadari kadang-kadang di akhir seperti coblosan ini. Jadi sulit membedakan orang pintar dengan orang bodoh ya. Guruan tinggi dipolitisasi ya, di-framing untuk yang biasanya baju kebesaran profesor dipakai untuk wisuda, untuk acara tertentu, tapi dipakai untuk baca deklarasi ya. Seperti itu, dia dipakai untuk membacakan keprihatinan, pakai baju jubah yang ada juga saran untuk sidang senat ya, sidang untuk wisuda ya, seperti itu. Itu menurut saya kan di akhir penyoblosan ini ada framing-framing yang tidak bertanggung jawab, ada hoak-hoak, dan kita tidak perlu langsung percaya sebuah berita ya, sehingga kita tidak tersesat. Nah, kita harus objektif itu aja ya. Kalau benar katakan benar, kata salah itu katakan salah. Jangan kita dipolitisasi, jangan kita dibebani pikiran yang tidak baik, sehingga kita sulit untuk melihat situasi dan kondisi. Oke, saya kira itu komentar saya tentang sebuah framing ya, yang mana sembako itu untuk hari raya tahun 2023 sekarang keluar lagi menjadi bansos, dan berita itu adalah fitnah ya. Terima kasih. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.